Kita harus belajar bagaimana ketika kita terlibat dalam pelayanan, ketika kita ada di sebuah komunitas, kita tidak selalu datang dengan kepentingan, tapi kita datang untuk menjadi berkat. Filipi 2 ayat yang ke-6 berkata gini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari belajar dari Yesus bagaimana Yesus merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba untuk dia bisa melayani kehendak Bapanya. Sangatlah sulit untuk mencapai tujuan ketika orang-orang yang ada di dalamnya masing-masing mempunyai kepentingan. Yesus tidak punya kepentingan. Kepentingan Yesus adalah kepentingan Bapanya. Yesus bisa taat sampai mati karena Yesus membawa kepentingan Bapa, bukan kepentingan pribadinya. The workers who do not serve the purpose of the master will not follow the order. Orang-orang yang kita pimpin, kalau mereka nggak melayani visi dari pemimpinnya, mereka nggak akan mentaati perintahnya. Akan sulit memimpin orang-orang yang tidak sepakat dengan visi kita, dan mereka bawa kepentingan mereka masing-masing. Sangat melelahkan, karena ketika kita memberikan masukan, mereka tidak melakukan. Karena mereka masing-masing punya agenda sendiri, punya visi sendiri. Yesus gak bawa kepentingan pribadi. Yesus gak punya tujuan pribadi. Yesus datang dengan kepentingan Bapa, yaitu untuk menyelamatkan dunia oleh dirinya. Yaitu untuk menyelamatkan dunia lewat pengorbanannya. Bahkan ketika Yesus ketakutan menghadapi saat-saat dia akan disalib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus bilang ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sampai di titik akhirnya. Yesus bukan mengedepankan keinginannya. Yesus gak punya kepentingan sama sekali, selain dari melakukan apa yang jadi kehendak Bapanya. Berapa banyak kita yang mau meletakkan kepentingan kita pribadi dan mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hanya mau hidup untuk kehendak-Mu. I just want to live to serve your will in my life. Saya hanya mau menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya pernah share bahwa saya doa sama Tuhan kerap kali. Tuhan, saya ingin jadi puppet di tangan-Mu. Seperti boneka puppet. Kalau Anda pernah nonton panggung boneka, sebenarnya boneka-boneka itu nggak punya nyawa dan nggak bisa bicara. Dan tangan pelakonnya yang menggerakkan boneka itu. Dan bahkan pelakonnya yang bicara apa yang dia mau katakan. Saya minta sama Tuhan biar saya hanya jadi puppet di tangan Tuhan. Tuhan pakai untuk apa yang Tuhan mau. Tuhan pakai mulut saya untuk mengatakan apa yang Tuhan mau katakan. Kebanyakan orang itu hanya mengejar tahta, tapi tidak mau melayani sebagai hamba. Kita mau Tuhan berkati kita. Kita mau Tuhan pakai kita. Supaya kita dikenal, supaya kita punya kemuliaan. Tapi berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh mau Tuhan pakai kita jadi hamba yang hanya melakukan kehendak Bapa. Ketika orang bekerja di sebuah perusahaan, kebanyakan mereka ributnya naik gaji, keriput mau dipromosi. Tapi seberapa banyak yang sungguh-sungguh teruji? Yesus tuh nggak punya kepentingan sendiri selain dari melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus tahu tujuan Bapa mengutus dirinya ke dunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tahu tujuannya lahir ke dunia adalah untuk menyelamatkan dunia. Yesus memilih taat di kayu salib, meskipun ketika Yesus hidup di dunia, Yesus punya kesempatan untuk memperoleh kemuliaan di dunia ini. Anda tahu dalam Yohanes 6, Yesus pernah mau dipaksa jadi raja. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di Yohanes 6 ayat pertama dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia
Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus punya kesempatan waktu hidup di dunia untuk mencari kemuliaan bagi dirinya. Tapi Yesus nggak tergoda. Yesus nggak menginginkan mahkota di dunia. Yesus nggak punya kepentingan. Ketika datang ke dunia, Yesus bawa satu kepentingan, yaitu kehendak Bapaknya bagi dia, itu untuk mati bagi dunia ini, untuk menyelamatkan mereka oleh dia.